Bro sekalian, bersama tmcblog.com baru aja kita menghadiri perilisan secara resmi, pengenalan sih, terutamanya pengenalan dari all new R15 ya, R15 ya, di Indonesia, di sirkuit Sentul ini. Sekarang mari kita akan coba bahas dengan detail seperti apa sosok dari Yamaha R15 yang baru ini. Oke, boleh lihat motor ini boleh dibilang all new bike, semuanya baru, baik dari bentuk bodinya baru maupun dari segi jeroan mesinnya juga baru. Ya, kita ngomongin fisiknya dulu. Bagian pertama, kayak misalkan ini, ya, kalau orang bisa di depan, dia udah LED headlampnya ya. Setiap bagian klaster kanan dan klaster kiri terdiri dari dua klaster, satu klaster headlamp dekat dan headlamp yang jauh. Yang menarik adalah bagian tengahnya seakan-akan bolong. Ini modelnya udah kayak air funnel atau ram air. Tapi untuk R15 ini dia ditutup. Kemungkinan sih kalau untuk aplikasi balap bisa jadi ini bisa jadi tempat penambahan sirkulasi udara yang masuk ke ruang bakar. Lalu yang menarik juga adalah desain bagian depannya, dimana kalau kita bisa lihat ya, ini R series banget. Dimana kalau kita tahu bahwa R series itu salah satu karakteristiknya adalah dia tuh model firingnya itu layering gitu ya, jadi bertumpuk-tumpuk. Kita bisa lihat di sini seakan-akan front cowl bagian depan itu menumpuk bagian dari headlampnya. Beda banget. Orang awalnya mengira ini bisa diturun naik, tapi ternyata dia tuh fix ya, masih sama. Dan lagi yang baru adalah kaca spionnya. Kaca spionnya sudah model yang baru. Bila dilihat memang hampir mirip-mirip dengan modelnya R25. Ya, ini apalah untuk plat nomor depan. Boleh dibilang shape-nya juga baru bila dibandingkan dengan R15 yang lama. Ini lebih ke belakang dengan windscreen atau windshield yang lebih berbentuk bubble. Bagian sininya, air scoop bagian dalam juga menarik. Ini juga gayanya khas banget Yamaha, dimana ini sharp, edging, boleh dibilang tajam. Ini juga gayanya Yamaha. Dan yang paling baru juga sob, yaitu suspensi depan upside down, yang boleh dibilang ini adalah first mover di kelas sport fairing 150cc, terutama di pabrikan Jepang. Ban depannya, velgnya model baru, dengan ban depannya juga udah naik. Dari awalnya R15 itu kita pakai 90/80, sekarang kita udah pakai ukuran 100/80, sudah cublas, masih pakai IRC. Remnya masih 2 piston dengan rotor cakram yang sudah lebar, belum ABS. Kita lihat sini, lampu sennya juga masih bulb, menggunakan mesin dan masih menggunakan desain yang lama. Dari samping kita bisa lihat gayanya sih memang masih gaya-gaya R series. Cuman yang patut menarik adalah jeroannya bro ya. Ini nggak bisa dibuka, tapi informasi yang saya bisa dapat bahwa mesinnya ini baru 155cc, satu silinder, berpendingin cairan, variable valve actuation, di mana ada perubahan actuation atau pergerakan dari valve, di mana di RPM rendah dia bisa membuat valve-nya bukaannya kecil sehingga membuat motor jadi irit, dan pada RPM yang tinggi sekitar 6.000-7.000 dia akan ngebuka untuk agar R15 ini punya performa yang cukup tinggi. Yang menarik adalah bore stroke-nya juga berubah. 155cc dia pakai ukuran 58 x 58 mm. Boleh dibilang hampir-hampir square. Bedanya hanya 0,7 mm antara bore dengan stroke, dengan compression ratio sekitar 11,6 banding 1. Powernya 14,2 kW di RPM 10.000 dan torsinya di 14,7 Nm di 8.500 RPM. Fuel tanknya juga lupa, di sini fuel tanknya model baru juga seperti R125, dia udah menggunakan kondom. Ya, udah menggunakan kondom, tidak lagi menggunakan langsung fuel tank terbuat dari logam. Fuel tanknya logam tapi berada di dalam. Coba kita bisa lihat, ini kelihatan banget ya bahwa ini adalah terbuat dari plastik ABS biasa. Ini bagian depannya juga menarik karena terbuat dari dua layering. Layering ini udah mirip-mirip banget kayak motor-motor di R1 atau M1-nya Yamaha, dengan fuel cap yang rata. Oke ya, saya akan ke sana. Kita akan ngomong ke bagian handling. Handlingnya boleh dibilang ya secara sama
bahwa ini adalah motor dengan model setang yang clip on, tapi clip onnya beda karena apa, dia diklip di bagian bawah yoke atas atau biasa kita sebut sebagai under yoke. Macam-macam bisa kita lihat di sini. Handle saklarnya juga berubah. Ada beberapa yang berubah, kayak misalkan ini di belah kanan tetap ada engine kill switch, ada starter, cuman ini yang menarik ada tombol hazard. Dimana kalau misalkan kita tombol gini, kayak gini ya, itu nanti sennya nyala dua-duanya. Coba kalau sobat bisa lihat dari depan ya, sennya nyala dua-duanya. Ini adalah hazard, ya kan? Ini adalah bagian hazard. T-nya juga beda, T atasnya beda, desainnya udah mirip-mirip gaya-gaya motornya Rossi kalau bilang. T bagian atasnya dengan bagian atas cukup dari suspensi juga besar karena dia udah upside down. Kuncinya sudah secure key system dengan model, boleh kita lihat ya, baru ya, dengan anak kunci yang sudah laser juga, dia bisa dikunci juga. Nah, ini yang menarik, kita bisa lihat sini ya. Oke, ya kita ulang lagi dari awal. Pertama-tama tadi ada kayak sapaan di sini, hi buddy, mungkin bisa diubah-ubah kalau nggak salah. Lalu ada, kita bisa lihat tadi ada tachometer, bar graph, lalu ada fuel meter juga bar graph, lalu ada speedometer dengan 7 segmen. Kayaknya sih perkiraan saya satuannya bisa diubah dari kilometer per jam jadi mile per jam. Lalu ada gear indicator. Lalu yang menarik juga kalau misalnya kita pencet select, itu multi information display-nya berubah-ubah. Kayak misalkan ini jam atau clock, lalu ini ada fuel consumption, ini kayaknya current fuel consumption, lalu ini adalah average-nya, average fuel consumption, lalu ini ada kilometer per jam ya, average dari kecepatan. Ini adalah odometer biasa, ini trip meter 1, trip meter 2. Ada trip meter F pula, saya juga belum tahu nih maksudnya apa trip meter F. Balik lagi, cukup menarik karena boleh dibilang bentuknya lebih besar daripada yang lama ya, kayak gitu. Kita balik lagi di sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri, panel saklarnya juga rada ada update. Kenapa? Karena bagian atasnya yang biasa hanya lampu jauh, lampu dekat, sekarang ada yang namanya pass beam. Pass beamnya ditekan-tekan gini, jadi nggak di depan tapi dia dibalikin ke arah sini. Ini sudah sama, ini ada lampu sen, ini ada horn atau switch. Gasnya sudah double, push pull ya. Kita lihat sini, gasnya push pull, masih pakai wire. Remnya ini adalah master remnya, masih sama semuanya ya, sob ya. Lalu kita balik lagi ke sini, shape dari bagian atasnya, bagian joknya kalau dibilang lumayan unik. Karena apa? Bagian shape-nya kalau bisa lihat sini ya, ini gayanya udah kayak gaya-gaya superbike atau gaya-gaya M1 gitu, dimana kalau bisa lihat nggak sembarangan gitu. Seat height-nya 81,5 cm. Ini boleh dibilang cukup tinggi banget sih untuk ukuran orang Indonesia pada umumnya, terutama bagi saya sendiri. Yang bagi saya 80 aja udah tinggian, apalagi ini 81,5 cm. Kita lihat sini. Oh, ini bisa dibuka begini. Ternyata ini yang dibuka, bukan yang belakang. Ini yang belakang juga bisa. Nggak tahu nih ya, mungkin ini ya. Saya belum cek. Ntar kita cek lagi. Bagian belakangnya seperti ini, aero. Jadi ada lubang-lubang udara ya untuk belakangnya. Oke. Bagian sininya juga kita bisa lihat. Boleh dibilang ini juga desainnya baru, dimana footpack rider itu menyatu dengan bracket untuk pegangan dari mufflernya sendiri. Gayanya kayaknya sebenarnya kayak mirip R15 lama, cuman beda karena di dimensinya boleh dibilang lebih pendek ya, lebih pendek daripada R15 yang lama, jadi lebih midship muffler. Ininya boleh dibilang lebih pejal gayanya ya, ada footpack depan. Footpack belakang rider apa bedanya dengan R15 yang lama? Dia sudah pakai diecast. Sini ada tempat dari master rem. Ini seperti itu. Ban belakang, bisa lihat ya. Ban belakang, kaki-kaki belakang masih menggunakan swing arm yang banana aluminium. Ban belakang udah naik dari awalnya 130/70, sekarang naik jadi 140/70. Ring 17 dengan desain velg yang boleh dibilang baru ya sob ya. Bagian belakangnya
Kalau nanti kita bisa lihat di gambar-gambar yang lain, boleh dilihat ini terinspirasi dari R series banget, R1, R6, gayanya kayak begini dengan lampu stop lamp yang LED. Lalu seperti biasa, lampu standnya masih bulb dengan mata kucing, dan desain dari rear fender atau spakbor belakang yang menggantung. Namun bedanya dengan R15 yang lama, kalau R15 yang lama tuh udah kelihatan banget logamnya, tapi kalau di sini logamnya di dalam, tapi udah di cover oleh bagian plastik. Seperti itu. Pada saat peluncuran di mana Maverick Vinales resmi meluncurkan, dan juga kemarin Valentino Rossi, Yamaha Indonesia belum menyatakan berapa harga dari motor ini, ya kan? Motor ini belum dinyatakan harga. Mungkin pada saat peluncurannya nanti, tadi Pak Dionysius Betty bilang, Vice President Yim bilang bahwa sekitar di semester 1 ini akan tetap diproduksi massal dan mulai distribusi ke pasaran. Itu aja review dari tmcblog.com mengenai fisik dari all new Yamaha R15 155cc VVA. Salam, sekian dari tmcblog.com.